Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis, pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, mungkin di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan sedikit updating informasi terbaru tentang mengenai proyek dari Nicholas Sokalis, Cheng Diovan, serta Vincent. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, seperti biasa, project ini project yang luar biasa. Kalau kita ngomongin PAI itu artinya kita berbicara untuk global sentris, bukan Indonesia sentris. Yang seperti biasa teman-teman, kalau misalkan cross check langsung di media sosial banyak banget yang nyinyir. Tetapi untuk saat ini teman-teman semua harus bahagia. Kenapa? Karena peer to peer itu sudah terjadi tentunya di negara tercinta yaitu negara Indonesia, teman-teman. Nah, selain negara Indonesia, tentunya para pioner di seluruh negara dunia sudah melakukan peer to peer juga nih, terutama di negara China. Di negara China itu luar biasa banget ya, melakukan peer to peer baik itu mungkin ya barter dengan menggunakan jasa, tenaga ataukah mungkin dengan bentuk barang sekalipun. Oleh sebab itu buat teman-teman semua bisa dilihat gambar roda 2, roda 3, roda 4. Pokoknya ini sudah tidak dibayangkan lagi. Apakah bisa didapatkan? Tentunya ya, tentunya bisa. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, disimak video ini jangan sampai di skip. Dan tentunya disclaimer on Dior, di mana video ini merupakan video edukasi serta video informasi. Ya, jadi buat teman-teman semua, inget ya, video ini video yang harus teman-teman simak, jangan sampai di skip ya, karena di sini banyak banget informasi-informasi tentang bagaimana caranya untuk melakukan barter, bagaimana caranya untuk menumbuhkan nilai PAI di Indonesia yang tentunya berbeda-beda setiap negaranya. Oke deh, di sini buat teman-teman semua kita ngobrol santai aja teman-teman ya. Nah, di sini banyak banget komunitas-komunitas dan tentunya harga-harga yang telah dibanderol. Tentunya sebelum kita ya bahas tentang yang legit-legit kayak gini, teman-teman ya. Perasaan saya itu seperti ini sekarang ya. Sedih, bahagia, gembira kayak nano-nano gitu, teman-teman. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua bisa dilihat ya. Nah, di mana untuk PAI ya, tentunya nih teman-teman bisa dilihat ya, ini merupakan bukti yang nyata ya, bukti yang nyata dari PAI, di mana saat ini banyak banget transaksi-transaksi yang terjadi, di mana yang pertama teman-teman itu harus paham niat tulus dari core team Cheng Diovan, Vincent serta Nicholas Kokalis, yaitu ada tiga hal. Yang pertama, ya, PAI itu akan menjadi sebagai alat token tata kelola. Itu artinya bisa mengelola apapun itu, teman-teman ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya bakal ngubah lah ya dalam lifestyle kita ataukah mungkin dalam gaya hidup kita. Di mana dia itu menyangkut tentang teknologi, ya, kemudian ekosistem, yang ketiga itu ekologi. Jadi teknologi, ekosistem, serta ekologi itu bakal dimasukkan di dalam jaringan PAI. Dan kemudian berikutnya, PAI itu sebagai token tata kelola. Di setiap video saya itu selalu ngomong ya teman-teman bahwasanya untuk PAI ini merupakan salah satu token tata kelola. Dimana mungkin banyak banget nggak bisa diungkapkan, tapi di sini ada 10 ya poin penting yang teman-teman itu harus paham tentang mengenai PAI. Yang pertama, di mana ini PAI ini bakal menjadi ataukah mungkin mengubah gaya hidup kita. Contohnya, teman-teman berbelanja. Teman-teman itu cukup untuk menggunakan payment PAI. Teman-teman itu bisa. Kemudian, selain itu teman-teman dalam melakukan perjalanan, contohnya mungkin dalam perjalanan di tol nih, teman-teman itu bisa juga nih menggunakan payment dalam PAI juga ya. Ataukah mungkin bayarnya dengan PAI lah, bahasa gampangnya kayak gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua ini ekonomi. Dalam segi ekonomi juga teman-teman tentunya ini pun bisa ya mengadopsi ataukah mungkin PAI diadopsi sebagai payment di dalam ekonomi, ataukah mungkin pokoknya banyak banget kalau misalkan kita mengkaji ke ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga di sini tuh ada yaitu pembayaran ataukah mungkin payment. Nah, di dalam payment ini teman-teman misalkan nih ya ingin melakukan belanja di toko kelontong, kemudian belanja ataukah mungkin makan-makan di kafe, nongkrong bareng teman-teman, itu bayarnya bisa dengan menggunakan payment PAI.
Dan kemudian yang keempat, tentunya di sini keuangan yang sekarang itu bakal berubah drastis dengan menggunakan yaitu apalagi kalau bukan kriptografi, teman-teman ya. Ini nggak bisa kita tolak dan kemudian kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Itu artinya apa? Keuangan itu bakal berubah, terutama dalam perbankan sekalipun ya. Makanya sekarang ini perbankan-perbankan itu mengadopsi kriptografi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sempat dengar yaitu Bank Negara Indonesia, Bank BRI, kemudian bank-bank lokal lainnya, bahkan bank luar negeri pun dia sudah siap-siap memasuki dunia metaverse ataukah mungkin dunia 3.0 teman-teman ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian yang kelima, di mana untuk Pi ini sebagai token tata kelola dalam dunia kesehatan. Contohnya nih, teman-teman sakit ataukah mungkin hal-hal yang lain. Misalkan nih ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi lain-lain, itu bisa dikelola dengan menggunakan Pi. Dan berikutnya yang keenam, di situ ada otomotif juga. Teman-teman yang pengen ya dapatin roda 2 kayak gini ya. Ada yang pengen dapatin roda 4, teman-teman itu bisa bayarnya dengan menggunakan payment dari Pi. Itu masuknya ke otomotif, teman-teman. Dan berikutnya yang ketujuh, di mana yang ketujuh buat teman-teman semua, tentunya di dalam dunia marketing ya. Marketing ini mungkin teman-teman yang sering bekerja ataukah mungkin jadi sales lah gitu kan ya. Teman-teman itu bisa mendapatkan gaji, payment penerimaan gaji dengan menggunakan bentuk kriptografi yaitu Pi juga, teman-teman. Dan kemudian berikutnya yang kedelapan, di mana teman-teman itu bisa untuk melakukan investasi. Nah, di bagian investasi ini masuknya dalam aset yang kesembilan ya. Jadi investasi serta aset 8 yang ke-9 ini nyambung, teman-teman ya. Investasi kemudian aset. Teman-teman itu bisa memiliki ya investasi dalam berbentuk aset yaitu dalam bentuk Pi. Nah, di bagian ini mungkin teman-teman kalau misalkan ya Pi ini kedepannya itu bakal mengembangkan yang sekiranya ekosistem itu bakal kembangkan ya. Jadi ini tidak terkira, kemudian tidak terhingga. Contohnya ya, mungkin dalam Pi ini kedepannya itu bakal ada yaitu bisnis dalam perbankan, keuangan, kemudian ada juga ya bisnis dalam bentuk proyek dalam batu bara misalkan, ataukah mungkin pertambangan misalkan dalam nikel, baik itu mungkin lain-lain lah. Pokoknya teman-teman itu ya Pi ini bakal mengelola ya sehingga para pioneer, para perintis itu bisa investasikan ya di perusahaan yang Pi sedang bangun ataukah mungkin Pi networknya, teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian yang ke-10, di bagian yang ke-10 ini tentunya yaitu ada kehidupan. Dimana untuk kehidupan ini bisa mengubah lifestyle, gaya hidup, kemudian hal-hal yang lainnya. Nah, mungkin mudah-mudahan teman-teman sampai sini paham. Kata-kata yang mudah dimengertikan ya. Dan kemudian mudah dicerna aja gitu, teman-teman. Nah, berikutnya buat teman-teman semua menyangkut tentang token tata kelola ataukah mungkin mengubah gaya hidup lifestyle kita ke depannya di 3.0, di mana untuk si Pi ini termasuk dalam menentukan harga Pi. Nah, ini mungkin yang ditanya-tanya ini tentang mengenai harga Pi. Ujung-ujungnya harga Pi dan harga Pi. Nah, dimana buat teman-teman semua ingat ya, untuk mengenai harga Pi saat ini Pi ini masih 0 ya. Kemudian untuk Pi juga, nah dalam artian gini, 0 itu bukan berarti itu ada underlying asetnya, tetapi dia itu sedang menumbuhkan ekologi dan kemudian menumbuhkan nilai di dalam Pi tersebut. Nah, di sini teman-teman harus paham ya, termasuk dalam menentukan harga awal Pi di mainnet nanti ya, maksudnya publik terbuka lah gitu teman-teman ya. Nah, nanti di sini itu ada dua ataukah mungkin dibagi dua tahap. Yang pertama itu mainnet secara tertutup, kemudian yang kedua itu mainnet secara terbuka. Nah, kalau yang sekarang ini teman-teman, kita ini sudah ada di fase mainnet tertutup. Nah, kemudian nanti ketika di keesokan hari itu kita bakal masuknya ke mainnet terbuka. Itu artinya apa buat teman-teman semua? Kalau misalkan mainnet terbuka, teman-teman semua untuk Pi ini sudah ada di exchange ataukah mungkin market ataukah mungkin yang lainnya lah seperti DeFi ataukah mungkin decentralized exchange gitu, teman-teman.
Nah, mungkin sampai sini teman-teman paham. Dan kemudian di hari ini, teman-teman ini sudah masuk di fase tertutup. Nah, dalam artian tertutup ini, teman-teman itu sudah bebas bisa menggunakan Pi untuk melakukan barter. Yang punya Pi, yang pengen ya, yang pengen tukar dengan barang, silahkan bisa. Kemudian yang pengen tukar dengan jasa juga silahkan juga bisa. Dalam artian teman-teman bisa diduitin nggak? Tentunya bisa. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman gabung di grup yang telah saya sediakan di Telegram yang satu ini, yaitu Exchange Painet ya, Pi Network Indonesia, ataukah mungkin Topi. Ini bukan topi teman-teman, melainkan topi ya, tetapi supaya mudah diingat dan kemudian mudah booming juga, ini saya beri nama yaitu topi. Dimana untuk topi ini hubungannya dengan Rumpi, yaitu Rumpi itu ruang pertukaran Pi barter exchange di Indonesia, komunitas peer to peer alias komunitas P2P. Teman-teman bisa untuk melakukan yaitu pertukaran barang, jasa, ataukah mungkin pertukaran yang lainnya dengan menggunakan Pi. Nah, kemudian buat teman-teman semua ya, bisa dilihat kembali saat ini mungkin untuk grupnya ini telah mencapai 144 orang baru dibuat tadi pagi teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman semua nanti ya bisa gabung dan kemudian kita akan diskusi kemudian edukasi. Setiap malam tepatnya di jam 9 malam kita akan lakukan meeting bareng-bareng ya buat teman-teman semua, dan tentunya di sini saya butuh admin nih ya, komunitas Pi. Oke, nah jadi di sini teman-teman paham ya tentang mengenai mainan tertutup, kemudian mainan terbuka, dan kemudian yang paling penting. Nah, sekarang teman-teman itu bisa untuk melakukan perdagangan ataukah mungkin barter lah bahasa gampangnya gitu, pertukaran antara kripto ya, Pi dengan satunya yaitu barang ataupun jasa gitu. Teman-teman kalau misalkan butuh ya misalkan roda 2 ataukah mungkin roda 4, teman-teman semua itu bisa untuk melakukan peer to peer pertukaran perdagangan. Dan kemudian mekanismenya gimana Bang? Nah jadi gini teman-teman ya, untuk saat ini hebatnya dari Nicholas Kokalis, Cheng Diovan serta Vincent, dia itu tidak mematok untuk harga sekarang ya di fase saat ini ya, fase-fase privat ini. Kenapa? Karena untuk Pi ini ingin menumbuhkan yang namanya utilitas, kemudian ingin menumbuhkan yang namanya trust ataukah mungkin kepercayaan, sehingga orang-orang itu percaya dengan adanya Pi. Pi ini gimana caranya ya menimbulkan value alias mungkin kayak trans kepercayaan tadi, kemudian fungsi-fungsi tokenomiknya pun banyak banget teman-teman. Nah di bagian ini teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Oke, karena mungkin di video-video sebelumnya itu saya banyak banget ya bahas tentang mengenai tokenomik, fungsi dari Pi, kemudian juga mungkin kedepannya Pi gimana, kemudian juga pokoknya banyak banget. Teman-teman kalau misalkan nggak paham di video ini karena mungkin agak-agak singkat videonya, teman-teman itu bisa disimak video-video sebelum dari video ini, banyak banget teman-teman ya. Pada intinya teman-teman itu nantinya bisa melakukan peer to peer mulai dari sekarang. Kemudian untuk mekanismenya di mana teman-teman itu untuk saat ini ya, ingat ya, untuk saat ini di setiap negara itu berbeda-beda ya. Untuk Indonesia saat ini minimal ya untuk harga yaitu di angka 100 USD. Itu artinya apa? Untuk satu mata uang Pi itu nilainya di angka 1,5 untuk saat ini, karena untuk dolar teman-teman itu menguat ya di angka 1000 di angka 15 ribuan untuk saat ini ya. Jadi buat teman-teman semua kayak gitu. Dan kemudian buat teman-teman semua bisa disimak dan kemudian teman-teman juga jangan sampai salah paham. Kemudian di negara Asia lainnya ada yang dipatok dengan harga 350 USD per satu koinnya. Dan kemudian juga ada yang dipatok dengan harga hingga yaitu ratusan ribu, yaitu ratusan ribu apa? Ratusan ribu Pi teman-teman, atau mungkin ratusan ribu USD untuk satu Pi. Nah, jadi setiap negara itu berbeda-beda. Nah, inilah mungkin yang saya katakan sebagai langkah cerdas dari core tim inti Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, serta Vincent. Kenapa dia itu menumbuhkan ya nilai dari Pi. Jadi sebenarnya yang bernilai itu bukan Pi-nya, melainkan harga tukarnya. Barang yang nilai tinggi itu bisa ditukarkan dengan satu Pi, sehingga di situ muncul trust ataukah muncul kepercayaan di setiap para pengguna dari Pi. Nah inilah mungkin ya
pi ini memiliki nilai tukar yang sangat tinggi ya. Bukan berarti pi itu nilainya tinggi, melainkan nilai tukar pi itu sangat tinggi. Nah, mudah-mudahan di sini teman-teman paham ya. Nah, di sini perlu digarisbawahi, Pi Network ini bukan merupakan salah satu alat komoditi seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, ataukah mungkin kripto lainnya. Melainkan Pi ini merupakan salah satu mata uang digital di mana tujuannya untuk mengelola token tata kelola itu tadi, teman-teman. Mungkin paham ya. Jadi, seperti biasa, kalau teman-teman disangkut pautkan dengan stablecoin dengan Pi ini berbeda. Kalau stablecoin itu ada underlying asetnya. Dalam artian untuk satu underlying aset ataukah mungkin taruhlah USDT ya, stablecoin. Satu USDT itu di backup dengan satu USD asli teman-teman yang disimpan di bank ataukah mungkin diamankan di exchange lainnya. Ya, jadi ada underlying asetnya dan kemudian tentunya dijamin juga dengan underlying aset tersebut. Dan kemudian untuk Pi, apakah Pi ini ada underlying asetnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanyakan, tetapi ada yang tanyakan. Ini pertanyaan yang luar biasa cerdas menurut saya. Dan kemudian buat teman-teman semua, untuk menjawab itu teman-teman gini aja, bahasa mudah, bahasa singkat, dan kemudian bahasa gampangnya. Di sini buat teman-teman semua core team ya, dia itu membuat yang namanya fase ya, fase terbuka, kemudian fase tertutup. Untuk saat ini kita ini ada di fase tertutup dan kemudian keesokan hari kita bakal ada di fase terbuka. Nah, di dalam fase tertutup ini ya, untuk Pi dia itu apa ya? Kayaknya itu menciptakan value, kemudian trust ya, kepercayaan di setiap para pioneer, dan kemudian dia itu membuat ya, secara tidak kita pikirkan, dia itu membuat underlying aset ya dalam salah satu komoditas barang itu sama dengan jumlah Pi. Nah, mungkin teman-teman paham ya, itu artinya apa? Pi ini sudah bernilai ya. Agak mungkin sampai sini teman-teman paham, tetapi kalau teman-teman nggak paham, kita bakal bahas tuntas tentang mengenai underlying aset ini. Dan kemudian berikutnya, di sini teman-teman perlu digarisbawahi, walaupun memang Pi ini sudah bisa dibarterkan, tetapi mungkin kita ini menyangkut dengan regulasi ya. Regulasi di Indonesia ini kalau menurut saya terlalu ribet ya. Ribet teman-teman ya. Kalau mungkin misalkan gini aja deh, mungkin ada salah satu investor, kemudian ada salah satu anak muda yang pengen usaha, kira-kira itu sulit banget. Harus melewati regulasi ini, regulasi itu, satu dua regulasi banyak banget. Aturan-aturan di Indonesia itu jelimet banget teman-teman ya. Kemudian juga banyak banget ya, kalau dibilang, kalau dulu itu banyak banget yang namanya apa namanya itu kayak pungli-pungli gitu. Tetapi untuk saat ini kita bersyukur banget, terutama anak-anak milenial, karena semuanya itu dapat diantisipasi dengan teknologi yang saat ini ataukah mungkin internet ini ya. Jadi teman-teman cuman menggunakan internet, teman-teman itu bisa langsung tanpa menggunakan pihak A, B, C dan segalanya lah gitu. Jadinya lebih mudah, kemudian fast, cepat juga ya. Dan kemudian harapan saya untuk Omnibus Law juga, kemarin tuh ada Omnibus Law ya, saya terima kasih aja sih, jujur-jujur aja. Karena apa? Untuk aturan-aturan regulasi itu dipersingkat ya. Jadi yang harusnya kita ini harus regulasi satu, misalkan kita punya bisnis nih, kita itu harus lewati 1, 2, 3, 4, 5 sampai ngejelimet gitu aja ya. Kemudian regulasi ini tentangan dengan itu, yang itu tentangan dengan ini. Pokoknya tentangan-tentangan deh ya, ribet banget menurut saya. Kemudian prosesnya lama banget juga. Tetapi sejak ada Omnibus Law ini, ya mudah-mudahan lebih cepat. Karena apa? Omnibus Law itu satu bis, dipercepat, dipersingkat ya. Oke, dah jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman anak-anak milenial mengerti. Dan kemudian berikutnya untuk yang ini nih ya. Kita ini gimana caranya nih menumbuhkan nilai Pi untuk di Indonesia? Ingat ya, setiap negara itu berbeda-beda. Konsensus di negara itu beda-beda ya. Untuk nilai Pi di Indonesia 100, kemudian negara lainnya ada yang 350, ada yang sampai ribuan USD, kemudian hingga ratusan ribu USD. Terutama teman-teman dapat cek langsung di negara Cina yang saat ini telah melakukan barter terbanyak di dunia. Jadi nilai Pi ini sudah ada nilainya. Dan kemudian pertanyaannya, di sini teman-teman itu boleh masuk di grup yang telah saya sediakan di Telegram. Teman-teman tinggal join aja.
Kalau misalkan teman-teman udah join, teman-teman nanti dapat edukasi setiap jam 9 kita bakal meeting bareng ya sampai dengan selesai. Kita ngobrolnya ngobrol santai aja ya teman-teman. Ini bukan kerja kok. Kemudian ini pun bukan kayak bisnis yang lain lah, bukan teman-teman ya. Tapi kita ini edukasi, kita belajar bareng. Kemudian buat teman-teman ini nih yang paling sulit. Gimana caranya untuk menumbuhkan nilai PAI? Nah, intinya gini teman-teman ya. Harapan saya tidak ada satu tengkulak pun ataukah mungkin tidak ada satu ya orang-orang yang nampung PAI. Dalam artian setiap orang itu harus melakukan transaksi ya. Ini supaya menimbulkan trust ataukah mungkin menimbulkan kepercayaan di setiap para painer yang menggunakan PAI itu tadi. Teman-teman itu harus melakukan barter kayak gitulah bahasa gampangnya teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman itu ya sudah ya mematok misalkan nih, teman-teman itu banyak banget ya, ada orang-orang yang pengen beli PAI ataukah dengan cara ginilah bahasa gampangnya. Ada salah satu orang yang pengen pulsa, tetapi dia itu bayarnya dengan menggunakan PAI. Bisa nggak? Tentunya bisa. Tetapi kata-kata bayar ini perlu digarisbawahi, di mana untuk pembayaran ini ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwasanya ya alat tukar yang sah adalah rupiah, diatur dalam undang-undang. Ketika teman-teman melakukan pembayaran atas segala apapun itu menggunakan selain menggunakan IDR rupiah, itu artinya teman-teman sudah ya melakukan pelanggaran. Teman-teman bisa disanksi, itu nggak boleh teman-teman ya. Tetapi teman-teman kata-kata yang tepat yaitu dengan menggunakan apa tadi, yaitu barter. Mungkin sampai sini teman-teman paham. Kemudian yang kedua, di mana teman-teman ini mungkin banyak banget yang tanya bagaimana bang caranya untuk melakukan yaitu barter. Di bagian barter ini teman-teman itu kurang lebih seperti ini ya. Dalam melakukan barter teman-teman bisa dilihat dan kemudian disimak, yaitu teman-teman itu tetap dior ya, hati-hati teman-teman ya, sayangi pi kalian. Banyak banget penipu online ya, berkedok segala macam, teman-teman jangan percaya. Teman-teman itu ketika pengen, taruhlah gini, teman-teman itu ada yang butuh pulsa dan kemudian dia itu siap transaksi dengan menggunakan PAI ya. Jadi teman-teman itu bisa melakukan transaksi dengan dua metode. Metode yang pertama itu secara langsung ya, ataukah mungkin tatap muka ya, kalau itu pun dekat. Tetapi kebanyakan kita ini kan secara online. Nah, kalau secara online, teman-teman kalau misalkan aman, rekomendasi dari saya, teman-teman itu bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu Rekber, alias mungkin rekening bersama. Contohnya gini aja, taruh mungkin ya pionir A, kemudian pionir B. Di mana untuk pionir A ini ingin melakukan yaitu pembelian terhadap pionir B. Tetapi untuk pionir B ini ya dia itu tidak percaya dengan pionir A, maka pionir yang B ini ya dia ingin melakukan pelepasan barang ataukah mungkin Pi-nya ya Pi tokennya dia itu ya mentransferkan terlebih dahulu ke rekening bersama tadi. Kalau misalkan rekening bersama ini sudah ngomong ini udah nih bang, misalkan nih dia itu udah transfer, dan kemudian maka si rekening bersama ini bakal konfirmasi kepada pionir A tadi ya, dimana nanti transaksi ini dapat dikontrol oleh pihak ketiga ini yaitu rekening bersama. Nah, dimana untuk saya di sini pun bukan promosi teman-teman ya, tapi rekomendasi saya sekarang. Kalau teman-teman pengen pakai jasa saya di sini pun saya jadi kayak sediain jasa agar transaksi teman-teman itu aman. Kalau untuk masalah biayanya nggak usah dipikirin teman-teman, bebas ya teman-teman, seikhlasnya aja mau kasih berapa aja, yang penting teman-teman transaksinya aman. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Kemudian yang ketiga, di bagian ketiga ini teman-teman bisa dilihat kembali yaitu cara melakukan transaksinya. Itu udah tadi teman-teman ya. Kemudian yang keempat ini yaitu menikmati harga mainnet sampai publik. Itu artinya apa? Teman-teman, proses ini yang sekarang kita lakukan dalam melakukan peer to peer, transfer antara satu pengguna dengan pengguna yang lain, sehingga muncullah transaksi, kemudian barang jasa itu pun ada nilainya. Ya, itu walaupun memang harganya berbeda di setiap negara, tetapi nanti ketika listing di blockchain ataukah mungkin di DeFi ataukah mungkin di exchange lainnya, baik itu mungkin exchange lokal ataukah mungkin exchange yang internasional, tetap aja teman-teman ya, secara global harga PAI tetap satu ya, nggak ada yang beda-beda kayak gini.
Nah, tetapi ini kenapa beda-beda? Karena ini menumbuhkan yang namanya tadi itu, ya, pengguna kepercayaan value di setiap negara masing-masing. Ataukah ini yang bakal menjadi ya pusat dari kayaknya voting ya, ataukah mungkin voting nanti ketika memang si Pi bakal listing di secara publik, ini bakal voting itu bakal muncul teman-teman. Nanti untuk masalah voting dan lain-lain bakal saya jelaskan di video berikutnya. Mudah-mudahan buat teman-teman semua ya difahami untuk video ini, dan kemudian jangan lupa di-share juga pada yang lain para pioneer agar teman-teman yang lain itu paham tentang mengenai salah satu informasi yang luar biasa penting ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua ya dapat dimengerti. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.